Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, teman-teman menarik ya menyimak bagaimana ternyata hampir seluruhnya orang yang kecewa dengan pencapresan Gibran itu adalah orang yang dulu mati-matian atau secara fanatik atau secara totalitas mendukung bapaknya yaitu Pak Joko Widodo. Jadi memang, bukan karena Gibran maju cawapres rata-rata, kekecewaan itu. Mau Gibran jadi cawapres Prabowo pun sebenarnya nggak ada masalah, tapi memang kalau saya lihat ekspresi-ekspresi dari, kekecewaan pendukung Pak Jokowi ini lebih kepada kenapa begitu haus akan kekuasaan, dan sejauh ini saya pikir ini adalah ekspresi yang paling benar dari pencawapresan Gibran menjadi pendamping Prabowo. Kalau kita lihat bagaimana pendukung Prabowo yang memanfaatkan Gibran hari ini ekspresinya itu senang, senang banget mereka. Padahal dulu mereka lah yang menghina Jokowi, kebijakannya. Bisa dilihat bahkan sampai Prabowo sendiri pun adalah sosok terdepan yang mengkritik, bahkan kadang-kadang cenderung mencaci maki ke Joko Widodo, mengejek-ejek gitu. Tapi sekarang Jokowi malah memilih berdampingan dengan orang yang dulu menginjak-injak programnya, menghina gitu ya. Dan ini menurut 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 banyak pihak begitu konyol, begitu menciptakan banyak kekecewaan. Jokowi lebih memilih orang yang di ujung karirnya memanfaatkan namanya dibanding orang yang dari dulu berjuang dengan dia. Wah, itu mah karena PDIP sombong, Megawati sombong. Di depan umum ada satu momen dibilang Megawati bicara tanpa PDIP, Pak Jokowi mah nggak apa tidak jadi apa-apa. Ada satu momen Megawati ngomong gitu di depan Jokowi. Padahal saya melihatnya itu seperti bercandaan seorang ibu aja sih, gitu loh. Tapi pengorbanan PDIP pada Jokowi itu nggak bisa terhitung. Wali Kota Solo Gibran yang majuin PDIP, menantunya si Bobi di Medan PDIP. Bahkan Wali Kota Solo waktu itu sudah ada calonnya bukan Gibran, tapi dibypass oleh Megawati, oleh Jokowi atas permintaan Gibran ya, pengen jadi wali kota. Megawati sebenarnya nggak mau, kalau secara syarat nggak bisa, karena 2 tahun minimal jadi kader. Tapi karena istimewa di mata Jokowi, di mata Bu Mega si Jokowi ini, Bu Mega mengabulkan. Jadi bahkan menteri itu ada 30, Menko ada 4 setahu saya. Itu hanya 5 menteri dari PDIP yang dikasih. Padahal PDIP itu partai pengusung. Kurang baik apa PDIP sama Pak Jokowi? Kurang baik apa? Menurut saya ini faktor nggak tahu diri aja sih. Faktor nggak tahu terima kasih. Faktor kacang lupa kulit aja sih. Jadi begitulah kondisinya saat ini. Dan kita akan simak bagaimana ada satu pesan yang sedih dari para pendukung Pak Jokowi. Pak, saya hanya ingin mengingatkan harta tahta itu tidak abadi. Betul. Semua ada waktunya. Jujur, saya kecewa. Ternyata Bapak tidak seperti dulu yang saya kagumi. Ingat, Pak, pepatah Jawa, sopo nandur bakal saketo ampun ngantos wonten unen-unen kacang ninggal lanjaran. Ya sedih nggak sih seorang Jokowi yang dari dulu karakter kepemimpinannya itu mendengarkan rakyat, sekarang dia tuli tutup kuping. Teman-teman bisa lihat kok dari statementnya itu dia masa bodoh kok. Sekeras apapun terpaan komentar di Instagramnya, di Twitternya, dia tutup kuping kok. Dia udah nggak peduli. Karena dia sudah merasa punya kekuasaan. Ya nanti paling tinggal belusukan, rakyat terlena lagi. Begitu-gitu aja, tapi pesan semenyedihkan ini pun nggak akan pernah menyentuh hati dia lagi. Itulah perubahan yang terjadi. Ngeri nggak? Ngeri ya. Jadi, saya sampai kadang-kadang mikir seorang yang begitu humble berasal dari rahim rakyat, karena trennya pemimpin itu adalah elit. SBY elit, Megawati, ya.
elit. Baru kali ini ada dari rakyat biasa yang bukan siapa-siapa, tapi sudah menjadi monster. Dia nggak mau dengerin apapun yang di pesan-pesan suratnya Mas Butet juga tidak mau dia dengerin. Jadi memang sudah berubah guys. Jadi yuk kita terima, jangan stres lagi, jangan sedih lagi menangkan sosok yang teman-teman rasa adalah antitesa daripada skandal konstitusi dan isu pelanggaran HAM yang disandang oleh pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi ini ya. Jadi kita buktikan bahwa negara ini masih layak dipimpin orang yang bersih, yang tidak punya skandal-skandal yang kotor dan memalukan. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asuh banget. Saya mendapatkan sejumlah isu-isu politik A1 informasinya dan membuat saya syok. Jadi saya itu nangis, betul-betul. Bu Ageng itu, ngapa Pak nangis? Saya nangis itu karena saya itu merasa ikut berpartisipasi menyokong Pak Jokowi sejak 2014. Ini seperti amanah reformasi 98. Ingin mempunyai presiden contoh, role model, presiden yang baik, yang bekerja melayani rakyatnya. Dan dapat tahun 2014 itu. Ini kok kayaknya jadi. Dan semua orang, kawan-kawan di sektor apapun termasuk di ranah kebudayaan. Sebelumnya saya tuh cuek loh sama politik, saya banyak golputnya. Tapi hari itu karena saya mengikuti nasihat Romo Magdes Suseno bahwa pemilu itu bukan memilih pemimpin yang terbaik, tapi mencegah yang jahat berkuasa. Maka saya terpaksa menampilkan diri untuk menyokong seseorang karena saya tidak ingin ada yang jahat berkuasa. Betul. Harapan itu terpenuhi ketika pada akhirnya Pak Jokowi terpilih, bekerja dengan benar, melayani masyarakat, putra-putranya cuma jualan martabak, pisang, nggak ada ambisi politik. 2014 coba ditampilkan lagi itu waktu mau berangkat itu culun-culun semua. Seneng aku ini, wah ini presiden asli keren ini ya. Terus berjalan satu periode, benar banget, senang. Kita di prank. Apalagi juga sangat care pada kebudayaan. Terurus lah, semuanya terurus. Kita mendukung lagi 2019. Ini cuma tinggal berapa bulan akan menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya sudah siap-siap bersyukur Pak Jokowi selesai tugasnya, saya akan mempunyai role model pemimpin yang baik. Ini barometer. Kalau presiden kelak tidak seperti ini. Bentar guys, lucu banget. Bentar, ada yang lucu tadi yang bagian jual pisang ya, anaknya Presiden Jokowi culun-culun. Cuman jual pisang, saya ketawa banget bagian itu. Ternyata kita se-Indonesia di prank. Ya ngapain Erick Thohir capek-capek membenahi PSSI, jual pisang aja Pak. Ngapain AHY dari militer, aduh kocak nih, dari militer keluar coba peruntungan di Pilgub DKI kalah sama yang jual pisang. Tahu gitu AHY mending jual pisang. Kocak. Kita lanjut, sorry maaf. Namanya Presiden Belgedes. Saya batin saya itu gitu. Nah kok terakhir permainannya kok kayak gini, nangis, sedih. Jadi hari Minggu sore itu saya udah gak tahan. Ini masih ada sisa waktu. Saya kirim surat itu. Dalam surat saya itu nadanya saya cuma seperti yang kukatakan tadi, lalu saya cuma ingin berdoa supaya semesta membimbing, melahirkan mukjizat, melahirkan keajaiban,
Karena dalam isu politik kayaknya sudah final semua. Pak Jokowi kekeh dengan keinginannya untuk goalnya memberangkatkan Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo. Saya sedih, ini secara politik Mahkamah Konstitusi yang dilahirkan dari perjuangan reformasi 98 yang melahirkan sejumlah nyawa, kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga. Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara. Ini asuh banget. Saya harus melakukan sesuatu di sisa waktu. Ini masih ada waktu beberapa hari sebelum pendaftaran ke KPU, maka saya memberanikan diri menulis surat kepada Pak Jokowi. Saya titipkan pada Mensesnek dengan catatan ini surat pribadi. Selama ini saya nggak pernah surat-suratan. Kali ini bersurat. Saya tembuskan ke sejumlah teman saya yang bisa saya percaya, tapi bocor. Ya udah. Ya nadanya itu seluruh impian saya, harapan saya termuat dalam surat itu. Jadi habis nulis surat saya tidur, bangun tidur sudah banyak WA masuk. Ini bener kamu yang nulis, Ted? Loh, kok sudah beredar? Ya udah ngaku aja ya. Itu tulisan saya. Dan saya berharap Pak Jokowi baca, dan rupanya malam itu juga, sore itu, konon Pak Jokowi membaca surat saya. Menarik nih, Pak Jokowi katanya membaca surat Mas Butet. Tapi bagaimana tanggapannya sampai sejauh ini? Tidak ada. Pak Jokowi tidak mencegah anaknya untuk bergabung jadi cawapres Prabowo demi tidak adanya polemik dan keriuhan masyarakat yang merasa reformasi dikhianati. Nggak ada. Dia malah bilang pilihan itu ada pada Mas Wali. Dia merestui. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Bye-bye.